Saya Tika Salsabila dengan NIM 2330203012 akan menampilkan video UTS HTMI saya. Kali ini saya akan membahas topik tentang yang sedang hangat di Indonesia, yaitu tentang Raja Ampat, yang mana aktivitas pertambangan nikel dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Saat ini Raja Ampat yang dikenal sebagai pariwisata dan bahari dan pusat keanekaragaman hayati sedang menghadapi ancaman serius dari aktivitas termasuk nikel. Beberapa laporan termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta organisasi lingkungan seperti Greenpeace telah menyoroti pencemaran air akibat jebolnya kolam pengendapan limbah tambang. Baik, kita akan membahasnya dalam hukum tata negara. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945, argumen secara eksplisit mengakui hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aktivitas pertambangan nikel yang terbukti merusak lingkungan di Raja Ampat secara langsung mengancam hak konstitusional masyarakat setempat. Kerusakan ekosistem laut, darat akan berdampak pada kualitas air, udara, dan sumber daya alam. Pada akhirnya, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat terancam. Konsep negara hukum dan demokratis menuntut agar setiap kebijakan, termasuk pemberian izin pertambangan, harus selaras dengan pelindungan hak asasi manusia. Jika pemerintah memberikan izin yang merusak lingkungan di kawasan vital seperti Raja Ampat, maka hal itu dapat menunjukkan kegagalan negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Prinsip mengharuskan pemerintah bertindak demi kepentingan umum yang lebih besar, bukan hanya kepentingan ekonomi semata. Dan pada pasal 18 Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi dan air di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar dan kemakmuran rakyat. Nah, meskipun demikian, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pengelola sumber daya dan alam di wilayahnya. Polemik ini menyoroti bagaimana pemerintah pusat dan daerah seharusnya berkoordinasi dan mempertimbangkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Nah, terutama di daerah konservatif seperti Raja Ampat. Dalam teori hukum tata negara, terdapat perdebatan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di kawasan yang menunjukkan urgensi harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengingat dampak kerusakan di Raja Ampat tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga bersifat global. Partisipasi publik dan transportasi dalam kebijakan lingkungan. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan mengamanatkan partisipasi publik dalam setiap pemberian kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan konflik terhadap pemerintah. Nah, sedangkan penjelasan menurut hukum tata negara Islam, yaitu prinsip pelestarian lingkungan atau hifz al-bi'ah dan tanggung jawab manusia dalam khilafah, surat Al-Baqarah 30 dan Ar-Rum 41. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan alam sebagai dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara bumi ini, bukan merusaknya. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan nikel di Raja Ampat secara jelas bertentangan dengan prinsip pelestarian ini, yang mana ayat Al-Quran Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini akibat dari tindakan manusia yang tidak dapat bertanggung jawab. Argumen selanjutnya, dalam fikih lingkungan terdapat konsep maslahah atau kemaslahatan dan mufsadat. Pengambilan sumber daya alam harus mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh umat yang tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
Raja Ampat yang merupakan warisan global telah menimbulkan mufsadat yang tidak hanya bagi manusia tetapi bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang mengizinkan dan membiarkan kerusakan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip ini. Selanjutnya, prinsip keadilan atau keseimbangan, surah An-Nisa ayat 58 dan Ar-Rahman 7-9. Keadilan adalah salah satu pilar dari utama dalam Islam. Dalam konteks pertambangan di Raja Ampat, keadilan berarti pertambangan tidak diperoleh dan pertambangan tidak diperbolehkan mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan kehilangan sumber mata pencaharian atau menderita dampak kesehatan. Prinsip keseimbangan atau mizan menuntut adanya harmoni antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, teori keadilan dalam Islam melampaui keadilan ekologis, membiarkan kerusakan lingkungan demi keuntungan segelintir pihak adalah bentuk kezaliman. Pemerintah sebagai ulil amri atau pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab dan keadilan dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merugikan rakyat dan alam. Mungkin sekian video saya, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.